pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di kelas ini dengan tujuan kita belajar seperti biasanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita di pagi hari ini nanti memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Nggak ada yang positif? Nggak ada. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dijauhkan dari pandemi ini ya. Karena pandemi ini sangat mematikan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga diri kita supaya selalu bersih. Jangan lupa cuci tangan, Memakai masker, jaga jarak. itu harus kita lakukan. Kalau kalian memang di pondok, otomatis nggak ada yang keluar, jadi ya walaupun nggak jaga jarak tidak masalah karena tidak terkontaminasi oleh orang luar. Oke. Teman-teman semuanya, pagi ini kita akan mempelajari satu materi yang mana materi ini pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 9. Ini materi ketika kalian kelas 9 kalian sudah mendapatkan, terkhusus bagi teman-teman yang memang dulu waktu di tingkat SMP-nya mengambil di madrasah sana. Iya. Itu materi sudah kalian dapatkan. Materinya apa? Nah, nanti akan kita bahas mulai dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Amanah hadirin amalatul niyatin sholihah Al-Fatihah. Oke teman-teman semuanya, karena ini adalah pertemuan pertama, kalian mungkin sebagian besar ada juga yang belum kenal dengan saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, this is me. Ya, ini adalah saya. Nama saya tertulis di sini Muhammad Thohir. Ya, untuk mengajar di sini saya semenjak tahun 2014 berarti teman-teman belum ada yang masuk ke pondok. Nah, kenapa kok bisa mengajar fikih? Karena memang background pendidikan saya S1-nya mengambil hukum Islam. Jadi ada keterkaitan antara kuliah saya dengan apa yang akan saya ajarkan. Begitu itu perkenalan saya kira cukup. Selanjutnya supaya saya kenal kalian juga, saya akan absen kalian satu persatu. Yang hadir silakan angkat tangan dan ucapkan hadiroh. Pertama, Aufa Aziza, Hadiroh. Al-Zahra Mawardani. Hadiroh. Ada 14 siswi di kelas ini. Semuanya hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kalian nanti bisa mendapat apa yang kalian inginkan, bisa kalian dapatkan di pelajaran kali ini. Amin. Oke, kita mulai saja teman-teman semuanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pelajaran ini pernah kalian dapatkan waktu kalian kelas 9 ini. Pastinya kalian ada sedikit ingatan kalian tentang materi ini. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang perawatan jenazah. Oke, testimoni. Orang yang meninggal, yang sudah meninggal itu bisa dikatakan jenazah atau bisa dikatakan mayit. Ketika orang sudah dipastikan meninggal, ada berapa tahapan dalam mengurus? Ada berapa? Yang pertama, memandikan. Oke, memandikan itu tahapan pertama. Yang kedua, mengkafani. Oke. Yang ketiga, menyolati. Yang terakhir, Pak Firna, apa? Menguburkan. Jadi ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen ketika orang dipastikan sudah meninggal dunia. Ya, ada 4 komponen, yaitu memandikan, terus mengkafani, terus menyolati, terakhir menguburkan. Ini adalah kompetensi dasar. Kenapa kita belajar materi ini? Ya, kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaran jenazah atau merawat jenazah. Kedua, mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, menganalisis ketentuan pengurus jenazah. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil analisis data cara mengurus jenazah. Tujuannya apa? Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam menyelenggarakan merawat jenazah. Ketentuannya itu apa saja? Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tata cara mulai dari memandikan sampai menguburkan. Yang terakhir, nanti di materi di minggu depan kalian akan mempelajari bagaimana mempraktekkan bagaimana mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkan. Itu nanti akan kalian praktekkan di materi selanjutnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di materi ini. Nah, ini adalah 4 komponen yang kita pelajari ketika kalian melihat ada orang meninggal. Tadi yang sudah kalian sebutkan, yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, yang ketiga menyolati, yang terakhir menguburkan. 4 komponen. Teman-teman, nanti di akhir pembelajaran ini kita akan mendiskusikan. Nanti kalian akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan materi yang disampaikan di pagi hari ini. Jadi masing-masing nanti silakan mendiskusikan, bikin kelompok. Nanti ada sesi tanya jawab antar siswa dan juga antar siswa ke guru. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari awal. Ketika orang sebelum meninggal itu ada masanya, yaitu masa-masa sakaratul maut. Sakaratul maut yaitu di mana seseorang tersebut mau keluar jasadnya, mau keluar arwah dari jasadnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ini. Yang pertama yaitu mentalkin. Udah tahu mentalkin itu apa? Apa itu mentalkin? Menuntun. Ada yang pernah tahu orang mentalkin itu bagaimana? Enggak tahu? Oke, mentalkin itu yaitu kita mengucapkan kalimat thayyibah atau tahlil. Ucapan tahlil itu apa? La ilaha illallah. Kita ucapkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Di mana mengucapkannya? Kita dekatkan lisan kita kepada telinga orang yang sedang sakaratul maut. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut ketika meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Di situ Rasulullah bersabda bahwasanya tuntunlah orang mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Di hadis selanjutnya beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan tahlil, maka dia masuk surga. Itu yang pertama, yaitu mentalkin. Yang kedua, nah ini bahaya nih, perhatikan. Yang kedua yaitu mendoakannya atau membicarakan hal-hal yang baik. Seseorang sedang sakaratul maut, jangan pernah kita ngomongin kejelekannya orang yang sedang sakaratul maut, atau mendoakan yang jelek setelah meninggal dunia. Langkah-langkahnya maka matanya harus ditutupkan. Ya, matanya ditutupkan, mulutnya harus dirangkepkan. Jangan sampai nanti ngomong apa? Mangap. Jangan sampai. Makanya biasanya kalau di rumah sakit orang yang harus meninggal ditali. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak menganga. Supaya tertutup mata sama mulut. Tangan dalam keadaan bersedekah. Ya. Langkah yang pertama yaitu memandikan. Memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Pernah dengar fardu kifayah? Pernah. Oke, ada yang tahu apa arti daripada fardu kifayah? Angkat tangan. Oke, apa fardu kifayah? Apabila satu orang telah mengerjakannya, maka orang lainnya gugur. Nah, ada yang mau melanjutkan? Gugur kewajibannya. Terus apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan, maka semua umat muslim berdosa. Itu adalah fardu Kifayah. Itu fardu kifayah, yaitu apabila ada orang
orang yang sudah melakukan, maka semua umat muslim gugur kewajiban. Tapi kalau mau melaksanakan, boleh, sunnah. Tapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semua umat muslim berdosa. Ya, memandikan jenazah merupakan salah satu fardu kifayah dalam mengurus jenazah, kecuali kalau mati syahid. Mati syahid itu orang yang seperti apa? Orang yang berperang di jalan. Orang mati syahid itu apa? Orang yang meninggal ketika dia berperang di jalan Allah. Namanya mati syahid. Oke, next. Nah, sekarang adalah syarat wajib memandikan jenazah. Yang selanjutnya syarat orang yang memandikan jenazah. Siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Understand? Yes. Oke, next. Sekarang ini baru pilihan nih. Siapa saja yang boleh memandikan? Orang yang pertama. Yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Terakhir, untuk materi memandikan, tata cara memandikan. Kesimpulan daripada materi hari ini yaitu dianjurkan yang pertama mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan bacaan tahlil. Oke, itu adalah kesimpulan pada pelajaran di pagi hari ini. Pulang sudah, silakan. Ada yang mau bertanya? Up your hand please. Pertanyaannya apa? Ustaz, misalkan ada mayat yang udah dimandiin, terus keluar dikamanin juga, terus pas diangkat mau dikuburin keluar darah dari kepalanya, itu dimandiin lagi apa enggak? Masing-masing kelompok silakan perwakilannya maju ke depan. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari referensi baik di kitab, buku LKS kalian, atau dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Silakan kalian cari tentang yang berkaitan dengan materi kalian. Di sini kalian sudah menggunakan internet. Silakan kalian cari referensi sebanyak mungkin untuk membuat bahan diskusi. Mau menggunakan PowerPoint boleh, mau menggunakan Excel boleh, mau menggunakan Word juga boleh. Silakan kalian berkreasi semaksimal mungkin. Oke, 1, 2, 3, go. Silakan berdiskusi. Oke, teman-teman, waktu diskusi ini ada penilaian tambahan buat kalian. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk bisa memulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tata cara memandikan jenazah. Di sebelah kanan saya ada narasumber atau pembahas materi yaitu Bia dan Zita, dan di sebelah kiri saya ada panelis yaitu Mawar dan Firna. Kepada pembawa materi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tata cara pelaksanaan memandikan jenazah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian nanti ada tugas, ya. Tugas yang harus kalian kerjakan ini sebagai evaluasi untuk kalian seberapa pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Soal berupa isai ada 5 buah, ada pilihan ganda sebanyak 10 buah. Itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Dan sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah kata.
Saya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you. See you next week.